Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita hari ini masih diberi Allah kesempatan untuk meraih nikmat yang paling besar, yakni nikmat Islam wal iman, dengan kita hadir di dalam majelis yang sangat terhormat, yang sangat mulia ini. Dan yang kedua, diberi nikmat yang sangat luar biasa, masih diberi kesempatan hidup untuk memperbaiki segala amal-amal hidup kita agar berkualitas dan mempunyai kuantitas yang lebih baik dari sebelumnya. Saya lanjutkan pembahasan kita tentang tawakal. Kemarin sudah sampaikan tawakal lisan ya. Iya Bu, tawakal lisan. Hari ini kita lanjutkan tawakal hati ya. Jadi tawakal itu punya syarat ya. Apa syaratnya tawakal? Agar bisa kita mencapai tawakal yang sebenar-benarnya tawakal itu, yang pertama harus ikhlas. Ikhlas yang pertama itu paling utama, ikhlas menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Tidak ada selain Allah yang patut disembah, yang patut ditakuti, yang patut dibagai sandaran, itu nggak ada. Yang kedua, ikhlas menjadi hamba Allah. Kita harus sadar diri bahwa kita ini manusia ciptaan Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah, maka kita ini sudah diurus sama Allah, sudah dipikir sama Allah. Oh, bagaimana kita? Allah sudah mikir kita kok. Coba baca itu ayat kursi, dipahami dengan benar ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada zat yang patut disembah kecuali Dia, Allah. Wal hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha mengurusi seluruh makhluk. Wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu wala sinatu wala naum. Tidak pernah istirahat, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Wala naum, tidak tahu turun. Gusti Allah itu 24 jam ngurusi langit, ngurusi bumi, ngurusi makhluk termasuk kita. Kita ini masih diberi kesempatan diberi kesempatan tidur. Harusnya kita ini ikhlas mikirin Allah juga. Mikirin Allah itu dalam rangka apa?
dalam rangka bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi ikhlas itu totalitas. Yang kedua sabar. Sabar dalam banyak hal sudah. Sabar dalam melakukan ibadah, sholatnya kudu sabar, ruku'nya sing sabar, sujudnya sing sabar. Kalau nggak sabar ya susu-susu itu, kita lihat saya nih udah keliling kemana-mana. Hampir seluruh pelosok Indonesia ini pernah saya jangkau. Hampir seluruh orang sholat di masjid itu seperti burung dalam sangkar, cepat-cepat kudu dan metu. Padahal sebaik-baik tempat di muka bumi itu mas, kudune betah loh. Main HP betah, main game betah, sholat bingung. Harusnya betah di masjid itu, karena masjid itu sebaik-baik tempat di muka bumi. Tapi lek oleh apa yang diharapkan Rasulullah, bingung, mengatakan Gusti Allah nggak adil, ya. Sebenarnya banyak orang begitu. Aku dungo, aku segini, aku segini, kok terus oleh balasan dan sebagainya. Karena apa? Kurang sabar. Sabar, Pak, sabar. Allah itu memberi balasan itu pasti. Wong Allah dawuh ud'uni astajib lakum. Jaluk kowe kabeh nang aku bakal tak wenehi apapun sing kowe. Kalau saya ngomong, Bu, kalau ada apa-apa, perlu apa-apa, minta saya kasih. Berarti artinya apa? Saya harus konsekuen dengan ucapan. Apapun yang ibu minta harus saya kasih. Dan Allah seperti itu, Pak. Pak Yatmo, kalau ada apa-apa ke saya, berarti saya harus berkonsekuensi loh terhadap ucapan. Dan Allah tidak akan ingkar janji. La tuflihul. Cuman kapan kita diberi dari doa itu, dari permintaan itu tergantung kesiapan kita. Makanya disuruh sabar. Kadang ada orang sudah dikasih kayak mobil, apa, oma, apa, barang ono duit oke. Nang masjid jarang, padahal omahnya sebelah masjid. Gitu? Omahnya ngarep masjid. Saat randu duit masih ismin itu, kismin. Kismin ya Pak. Sering ke masjid. Wah, aktivis. Tapi begitu sudah punya segalanya, omai sebelah masjidnya tidak tahu disam. Jadi Allah ngukur kemampuan kita itu diukur sama Allah. Oleh tak wani saiki beda kalau orang itu memang orang yang Allah nggak suka. Wis jaluk kayak nang minggat wis. Ibu punya tamu, punya teman lah. Kalau lagi butuh hampir tiap hari ke rumah ibu. Begitu segala butuh ini minggat. Agar butuh ini moro, oleh karena butuh ini hilang. Kira-kira kalau orang itu datang ke rumahnya ibu, malas nggak nemenin? Malas ya? Nah Allah juga gitu. Sama orang yang teko ning Gusti Allah ono butuh nih, begitu datang dikasih pendang kali, pegan di wajah. Nah, kalau ingin dapat yang enak, yang bagus, yang bisa bertahan lama, harus sabar. Di situ nanti dia tawakal. Makanya di dalam tawakal Allah menjanjikan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Nah, syarat yang ketiga yaitu syukur, mensyukuri apapun. Jadi kalau pengen segala sesuatu yang besar, syukuri dulu yang kecil. Pikir sing oke, syukurono sing sithik. Pengen sing ayu, ya syukurono sing ono saiki.
Pak. Ya. Gue tiga ini sih wahyu, tapi di surga bu, tidak ada dari bapak-bapak lalu semangat. Tawakal hati itu, ya. Yang pertama, yang dikatakan tawakal hati itu menjauhkan hati kita. Yang pertama itu menjauhkan hati kita dari ketertarikan atau ketertautan kita kepada selain Allah. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Jadi jangan sampai punya hati yang benar-benar tertaut pada selain Allah. Kan sudah saya katakan, jangan berlebihan di dalam mencintai makhluk. Karena apapun yang namanya makhluk pasti suatu saat membuat kita kecewa. Sudah saya katakan kapan dulu? Ada bapak-bapak suami pengen banget nyeneng bojone, saking cintai, saking sayangi. Lungone Jakarta, samune ra nggutu apa-apa. Sampai arep ngene timpet, ngono timpet. Belanjake bojone. Tak omah malah diomeli. Nek ngene wae pengaruh semoga. Nang luwes sono, Pak. Ngopo nggo Jakarta? Kecewa ya, Pak? Begitu juga wanita, kadang terlalu cinta, terlalu sayang, terlalu berharap pada suaminya. Pada saatnya ada kecewa. Kenapa ada kecewa? Karena hatinya tidak tertaut cintanya kepada Allah. Kalau kecintaan itu yang pertama kepada Allah, maka cinta yang datang dari Allah untuk makhluk itu benar-benar tulus. Enak gak enak itu tetap cinta. Tidak akan pernah nyakit, tidak akan pernah bikin kecewa. Masuk elek jawab, apik bener iki, tenang. Nang gini ada sing duwe. Sing penting seneng kok. Masih nang atine. Wah, kayak gitu masa sore sebelah telu gitu. Tapi dalam percakapan dengan yang bersangkutan tidak menyakiti, karena hati sudah tertaut kepada, terikat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan hati itu lentera. Disitulah yang namanya hidayah, petunjuk, rahmat, taufik, ya, akan datang hikmah. Semua akan datang itu lewat hati yang benar-benar percaya, hati yang bersinar. Kalau hati itu benar-benar bersih, benar-benar padang, seperti padangnya lampu saat baru beli, maka ma'unah Allah itu akan datang setiap saat. Kita belum sempat doa, ada sedikit permasalahan dalam hidup, belum sempat doa, Allah datang. Itu namanya ma'unah. Satu pertolongan yang tidak pernah disangka, dan akan diberi hikmah. Orang kalau hatinya padang, hikmah datang. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu di dalam salah satu hadis yang masyhur, beliau bersabda, ala kulla insanu mudghadan. Pada diri setiap manusia itu ada segumpal daging. Fa idza salihat salihat jazaduhu. Nah, ini di sini ada multi tafsir. Ada sebagian yang mentafsirkan jasad itu yang ada ini, yang nampak di dalam diri ini. Tapi ada yang menyatakan itu menyangkut seluruh sisi kehidupan manusia, baik dari sisi jasad tubuh ini maupun dalam kehidupan secara global. Jadi barang siapa yang segumpal daging itu baik,
maka kan baik seluruh hidupnya. Uripe apik, rezekinya apik, kesehatannya pun baik, tidak pernah sakit. Sakit itu ya paling kesal-kesal bila greges. Lihat tanggal tua duit enak greges itu ya. Wajar gitu. Begitu mlebu tanggal 6 wadah mana ya? Ceria mana? Guyang mana ya? Wis Bu, boten seneng mari boten tanggal 6. Makanya gitu-gitu aja. Jadi seluruh kehidupannya baik, tertata dengan baik. Tapi faidah fasadat, apabila segumpal daging itu buruk, rusak, jelek, fasadat jasad itu. Jenengan titeni wong-wong sing atine elek, sing gampang iren mbek wong, kecuali memang takdirnya dia kaya ya. Kalau takdirnya kaya kita tidak bisa ngomong, itu takdir. Tapi kalau dia nggak ada takdir kaya, hati ini kotor, sering iri, dengki, dendam, apalagi suka fitnah, pasti hidupnya nggak enak. Dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan Allah di surat Al-Baqarah 114. Fid dunya khizyun, fil akhirati adzabun sadid. Di dunia akan aku hinakan. Dibanding urip sing ora penak. Fil akhirati adzabun sadid. Dapat adab yang sangat pedih. Apa itu? Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah yang disebut dengan mudghatan itu? Oh, hati. Jadi kalau hati itu bening, hati itu bersih, hati itu padam, uripe enak, awake sehat, seluruh hidupnya jadi enak. Tapi kalau hatinya kotor, uripe ora loro-loron, gampang sakit, diluk-diluk asam urat, diluk-diluk vertigo, diluk-diluk lambung asam naik, macam-macam. Jangan sehat, badannya kurus kering-kering ngerikan. Nah ada gitu. Tapi enggak bersyukur, enggak sadar juga kan. Sudah dibegitukan sama Allah pun masih tidak. Makanya lagunya Agim itu bagus itu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup. Ini benar banget. Memang hati itu lentera. Saat hati kita baik, hati kita padang, hati ini senang, uripnya pasti enak. Dalam surat Al-Isra ayat 72 Allah mengingatkan, wa man kana fi hadhil a'ma, ya, wa man kana fi hadhil a'ma, barang siapa saat di dunia itu hatinya buta dia, tidak pernah mau menerima kebenaran apapun. Kebenaran dari apa ditolak, dari hati ditolak, dinasihati apapun ngeyel, gak mempan, buta nih. Maka kata Allah, bahwa fil akhirati ahma, di akhirat dia akan dibutakan oleh Allah, buta segala-galanya. Bingung nih nanti, ini ada orang nanti buta di akhirat. Aku bisa melek, bisa delok, bisa tahu ini itu, kok sekarang saya nggak bisa tahu apa-apa, ada apa ini? Karena dulu di dunia kamu buta, kamu butakan ayat-ayat Allah, kamu butakan segala apa yang kebenaran dari Al-Quran. Maka wa'addalu sabila, dia menjadi orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Ini peringatan di surat Al-A'raf ayat 178 juga Allah ingatkan itu, hati-hati. Makanya punya Al-Quran dibaca. Kemarin di Amerika
Ada seorang profesor, doktor, penginjil, orang Nasrani Tulen. Dia dengan tegas menyatakan di depan kalangan muslim, seberapa banyak kalian baca Al-Quran? Kok saya ngomong sampai setengah jam, mau mantuk-mantuk, orang saya ngerti. 1 juz kah 1 hari? Atau setengah juz kalau kalian baca Quran? Diam semua. Ditanya tentang ini tidak ngerti, ditanya-tanya, kamu ini ngaku muslim. Kamu kira saya ini nggak nyembah Allah? Saya nyembah Allah. Saya tidak pernah mempertuhankan Yesus, katanya. Saya menganggap Yesus tetap Nabi. Tuhan yang saya sembah itu Allah. Cuma cara kita berbeda. Tapi saya baca Quran 1 hari bisa 20 juz, 1 hari bisa 10 juz. Minimal 1 hari saya baca Al-Quran 5 juz. Makanya saya hafal. Dan saya katakan tidak ada kitab suci terbaik kecuali Al-Quran. Ini orang Nasrani, Pak. Orang Nasrani. Ya kita kenapa? Gak pintar-pintar. Anu emang sok-sokan kok gaya-gayaan pendeta pendidik. Wong les belok kaji, mulai kaji pendeta pendidik, ya toh? Lah kan nek masjid kok ngomong imame gondok, mergo wis haji. Enten apa tenan? Padahal bacaan ngalor ngidul ra karuan. Mahrote amburadul gak duwite ra enek. Lu masuk kaji tok. Aduh. Haji ngantenan iki aku. Ini profesor ahli kitab Nasrani, dia bisa cerita banyak tentang Al-Quran. Lu ini kalau saya ada di situ saya keluar. Mending saya nggak dengerin, malu saya. Nggak punya muka nih. Dia bisa menceritakan tentang hal-hal yang kita tidak pernah tahu. Bahkan di akhir pembicaranya dia katakan, setelah saya belajar kitab ini, saya katakan tidak ada kitab yang lebih baik dari Al-Quran. Coba kalau kita sering-sering baca Quran, kita baca surat Al-A'raf 178. Walaqad darabna fi jahannama katsiran minal jinni wal insi. Mandek nang kono ndadek lho, Pak. Walaqad darabna fi jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan tidaklah dijadikan bahan bakar api neraka itu, ya. Dan tidaklah aku jadikan bahan bakar api neraka itu kecuali kebanyakan dari jin dan manusia. Bukan penghuni loh. Nek penghuni neraka mending. Sisa jawil-jawilan. Panas juga. Ini rasanya Pak Ayat mau. Sami mawon. Ini bahan bakar, Bu, Pak. Walaqad darabna fi jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan tidaklah menjadikan dari dalam neraka itu, dari neraka jahanam itu bahan bakarnya itu dari jin dan manusia. Kebanyakan dari jin dan manusia. Berarti kan banyak toh? Ada air sama gula. Kebanyakan gula berarti saya lebih banyak gulanya apa airnya? Kalau kebanyakan gula berarti banyak airnya apa gulanya? Kebanyakan airnya berarti kebanyakan airnya daripada kopinya. Berarti yang banyak apa? Ini kebanyakan dari jin dan manusia, berarti bahan baku neraka itu sih paling akeh tambah menungso mbek jin. Di antaranya apa? Mereka punya hati, tapi hatinya itu tidak dipakai untuk mendengar, memahami, menerima kebenaran. Coba itu dibaca, ngeri dong, ya. Yang kedua, hati itu jangan
tawakal hati itu. Ya. Jangan pernah mengikuti keinginan hawa nafsu untuk membawa hati kita kemana-mana. Kalau kita nggak tahu ada orang ngomong itu, nggak usah didengar, nggak usah dilebok hati. Mereka apa? Di dalam surat Al-Isra ayat 36 itu kita dilarang oleh Allah. Wala ta'fu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmunya. Saya sering ngomong ke teman-teman, Pak Anam, semua, gak usah kamu bingung dengan orang-orang yang kayak gitu. Mereka tuh gak punya ilmu kok. Orang jadi salaf itu, saya yakin Bu, bukan saya sombong. Si jenggotnya sak mene, adik wani ketok celana sak mene, goblok kok. Saya jamin orang itu gak punya ilmu. Saya berani jamin. Kalau ada orang jenggotnya sak mene, terus kalau dikotok dhuwur gitu, pokoknya sampai sak mene kok, berarti bodoh. Orang tidak punya ilmu itu, tidak paham hadis, mung bondo kuping ngrungokke omongane wong telan mentah-mentah, tanpa diresapi, tanpa dipahami. Kalau orang itu berilmu, ngopo gitu orang sak mene ora penak. Penak Mbak? Tidak penak. Kita ini cuma disuruh memperlihatkan mata kaki waktu sholat. Orang dikongkon ngetok sikile, orang dikongkon ngetok celokane. Anggere kowe sholat ketok moto kakimu sudah sah. Ya ditekuk apa sih? Loh, sapi sholat tidur gimana rapi tuh? Rapi ya. Gue tak sampai sama ini barang itu. Ada nggak? Waduh, kebanjiran nih ngomongnya. Saya jamin dia nggak punya ilmu. Kalau punya ilmu nggak kayak gitu, gitu ya punya. Terus pakai baju kemana-mana, pakai gamis, kemana-mana harus pakai baju yang panjang segini. Makanya sengaja saya sekarang kalau ngaji pakai seperti ini. Kenapa? Loh ini udah pakai nasional. Kecuali aku gak kelamben, ngetok dodokku protes kabeh. Gak ada paksaan di dalam berpakaian itu. Sudah pernah saya ceritakan kan? Di sini dulu, Abu Bakar Asy-Siddiq itu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini gak bisa kalau pakai baju, pakai gamis, kok di sini di atas ini nggak bisa. Ya bisanya landungnya nih. Solusinya gimana ya Rasulullah? Gampang. Lek wae arep sujud angkatan. Itu perilaku yang biasa dilakukan Abu Bakar Angger arep sujud diangkat baru mudhun ketok toh. Dan ini ditiru sama belakang-belakangnya sampai tekan sampai ini. Orang-orang kita sholat sudah segini sarungnya masih diangkat. Bener gak? Bener gak Pak? Kebanyakan orang kalau posisi yang gini loh. Ya. Itu niru Abu Bakar itu. Tidak ada keharusan harus di atas celana ini betul boleh naik. Jadi ilmu itu penting, makanya akan dimintai pertanggungjawaban pada Allah. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu di dalam itu. Saya pernah kan cerita, ada orang salah gini. Allahu Akbar. Ada nggak? Baru sudah begini, Allahu Akbar. Rokok juga begitu. Umumnya kalau orang sholat kan Allah Akbar ini ya. Ya enggak. Turun dulu. Allahu Akbar.
Sujud dulu sampai di bawah baru Allahu Akbar. Saya ngikutin jadi makmum. Setelah itu saya tanya, saya ya Pak, saya tidak pernah ketemu hadis tentang ini. Bu, saya dikasih tahu hadisnya di kitab apa, bab apa biar saya tahu. Apa jawabnya? Saya tidak tahu Pak, saya ikuti guru saya. Goblok itu aku. Loh, kalau orang ngajarkan hadis tentang sendakap, tentang at-tahiyat, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, riwayat A, kayak sendakap ini, riwayat B, sendakap ini, riwayat C, sendakap ini, ada rujukan nggak? Boleh milih nggak? Kalau menurut riwayat A, sendakap ini, menurut riwayat B, sendakap ini, menurut riwayat C, sendakap ini, ada 3 riwayat yang sama-sama masyhur, sama-sama sahih, disampaikan dalam satu kitab kajian hadis. Biar kita bisa milih nggak? Bisa milih nggak? Boleh milih nggak? Boleh kan? Kalau dia sebutkan itu saya acungi jempol. Jawabnya apa? Saya nggak tahu Pak. Saya mau ngikut guru saya. Berarti guru mau ngelonde, gue malah ngelonde. Guru mau jegur sumur, gue malah jegur sumur. Benar nggak? Ini salah. Ngaji itu harus jelas. Ini riwayat siapa? Kalau Quran ayat berapa, surat apa? Harus disampaikan. Ojo mau tembung jarene. Jarene ning kono ora oleh kok tahlilan niku jarene kok. Jarene to. Pasane jarene to. Jarene ora ngerti. Ya. Kemana ada yang tanya saya? Oh, ada 7 hari kok bilang. Itu ada dalilnya, bukan ada dalilnya. Itu ada dalilnya. Cuman mereka tidak mau memahami dalilnya itu kayak bagaimana, dari siapa, riwayat siapa, gak digolehi. Ini banyak fenomena ini mengganggu orang. Saya dari mulai muda sampai umur 58, mungkin Pak Yatmo sekarang umur berapa aja? 66. Selama kita sholat di mana-mana, umumnya kan gini, Allahu Akbar gitu kan. Benar nggak? Terus ketemu Allahu Akbar, kaget nggak? Kaget, gitu? Aneh. Orang mau meremudul nggak? Kan kalau mau apa? Sujud kan Allahu Akbar, barnya itu kan pas nempel loh. Allahu Akbar. Ini nggak turun sampai tempat sujud baru Allahu Akbar. Piye toh? Akhirnya sholat berundel nggak? Sing jadi makmum berundel nggak? Batin nggak? Ini melu sapa? Iki anyar maneh. Lah, parahnya jadi imam. Saat selesai ditanya nggak tahu dalil. Pak, Bu, nun sewu ya. Kenapa saya katakan orang berjenggot panjang? Sikile diketok celono diketok dhuwur bodoh. Kalau mereka bukan orang bodoh, dia ngaji tanpa pandang siapa yang menyampaikan, tanpa mandang sopo ustate. Nun sewu, dia tidak lebih pintar dari ustaz yang menyampaikan. Padahal kesombongan dalam hal apapun sangat dibenci oleh Allah. Dan saya sudah katakan, saya di depan orang Salafi semua terdiam dari saya ngomong saat saya katakan ini. Dan ini dari saya sendiri loh ya. Saya nggak pernah dapat ajaran dari guru saya siapapun. Saya menganalisa sendiri dan saya sampaikan pada saya. Sesungguhnya ilmu Allah itu tidak terbatas.
terbatas dan tidak berbatas. Tapi saat ilmu itu masuk kepada siapapun manusia, pada Yunus ilmu itu terbatas dan berbatas. Ilmu masuk ke Pak Yatmo terbatas dan berbatas. Kalau saya mau belajar cara terbang, cara mengendalikan pesawat, cara apa? Belajar Pak Yatmo. Saya yakin Pak Yatmo nanti kalau bingung itu mesti ke rumah saya. Tanya, bagaimana tentang itu hanya waris kan itu. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi kalau dia merasa ustadznya saja yang paling pintar, berarti dia bodoh. Bahwa ustadznya itu terbatas dan berbatas. Ini hati-hati di sini ini ayat ini, ya, dimintai pertanggungjawaban. Wala ta'fu ma laysa laka bihi. Jangan kamu melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, menghakimi sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, tidak punya pengetahuan. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran kita dan seluruh pikiran yang keluar kelak di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Apa iku mau tutup bawah iku? Ono apa pikirannya nang ndi? Padahal mlebu omahe mau balik ning goceng ning metu. Tapi pikiran kita sing mana-mana itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau kita mau berbicara, mau mengucapkan apa, mau melakukan apa, itu harus dengan harus punya kepemahaman, punya pengetahuan. Jangan asal ngomong. Surat Al-Isra ayat 36. Dan yang dikatakan sombong itu sudah jelas. Wala tamsi fil ardi maroha. Dan janganlah kau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innaka lan tahiraqal arda wa lan ta'bugal jabala tula. Karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi, dan kamu juga tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Surat Al-Isra ayat 37. Sombong dalam hal apapun itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tawakal hati. Jadi kalau kita belum benar tahu, benar-benar paham, hati kita bawa kecondongan kita. Wis aku orang lalu sapa-sapa. Aku orang melu organisasi apapun. Sing penting aku ngaji sing temen, ibadah kanggo ibadah sing bener. Aku melu sing bener-bener tak pahami, bener-bener aku ngerti, bener-bener ono dalile, Qur'ane jelas, hadisnya jelas. Itu yang paling pokok. Jadi jangan sampai hati kita terbawa oleh hal-hal yang tidak benar. Kenapa? Dzalika kullu dzalika kana sayyi'u inda rabbika makhruha. Semua kejahatan itu sangat dibenci di sisi Tuhan. Apa kejahatan yang dimaksud Allah? Orang yang tidak punya pengetahuan tapi sok paling benar, paling pintar, wani nyala ke wong liya, atine wis gak mau terpaut dengan sesama ini kecuali dengan golongannya saja. Ini kejahatan. Jadi kesombongan di muka bumi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat 36, 37, 38 Al-Isra, ya. Nanti dibaca lagi di rumah. Kenapa? Hati itu harus dipersiapkan sebaik mungkin. Karena apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari di mana harta, anak semua tidak berlaku di sisi Allah.
kecuali hati yang bersih, kecuali hati yang benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 itu. Ya. Surat Asy-Syu'ara itu surat ke-26 ayat 88. Illa man atallahu biqalbin saliman. Harta anak-anak semua itu di sisi Allah enggak dihitung, enggak didelok. Kecuali hati yang bersih. Orang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka dalam tawakal itu hati kita harus kita jauhkan dari segala bentuk kebodohan hati, kedengkian, iri, macam-macam hilang. Ya, baik, sudah jam berapa? Jam 9. Silakan waktunya untuk berinteraktif, tanya jawab. Jadi tadi surat Asy-Syu'ara ya, ayat 28-89. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna lagi di sisi Allah, illa man atallahu biqalbin saliman, kecuali kita datang kepada Allah membawa hati yang bersih, hati yang tidak ada kotoran siapa. Baik, silakan yang mau bertanya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau menanyakan tentang membaca Al-Quran. Nggih. Ya. Itu bagaimana hukumnya? Yang pertama, yang kedua, bagaimana orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak mau belajar Al-Quran, apakah itu nanti yang dibutakan? Itu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syarat jadi imam itu kan ilmu agamanya baik. Kedua, bacaannya baik. Apabila ada dua orang ilmunya sama, maka yang diambil apa? Bacaannya yang terbaik. Ilmunya sama baiknya, bacaannya sama baiknya, siapa yang lebih dulu masuk Islam? Oh, udah Islamnya kayak cilik, mulai kecil udah Islam ya. Lebih tua mana? Siapa yang lebih tua? Itu kalau ada dua orang, yang dipilih yang lebih tua. Ada anak muda, bacaan Qurannya bagus, ilmu agamanya bagus. Ada orang tua, bacaannya bagus tapi ilmu agamanya gak bagus. Dia hanya pandai membaca tapi tidak punya pengetahuan agama yang bagus. Maka dipilih yang muda. Nah, kalau ada orang yang ngimami sholat, makhrajnya nggak bagus, tajwidnya nggak bagus, nggak paham dengan yang namanya sifatul huruf dan sebagainya, siapa yang jadikan? Kalau ditunjuk oleh jamaah, maka jamaah ikut nanggung dosanya. Tapi kalau orangnya sendiri yang memaksakan, kan ada orang itu memaksakan merasa dirinya bisa, dieling no pak ojo baiknya lo itu. Maknanya bagus, tajwidnya bagus, malah marah. Ya wis ben, si nanggung dosa ini, dia menanggung dosa seluruh jamaah, sejumlah jamaah sholat. Bagaimana hukumnya orang yang tidak mau belajar Quran, tidak bisa baca Quran, nggak mau belajar sampai mati, dibutakan hatinya, dibutakan matanya, dia tidak bisa melihat apa-apa di akhirat. Karena apa? Al-Quran itu hudan wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk dan sebagai pembeda. Dengan Al-Quran kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar Quran kalau kita sudah menyatakan diri sebagai orang Muslim. Udah tua bisa, kalau mau insya Allah. Ibu saya sudah tua, kok tak khususkan kemana? Ambil private, guru ngaji perempuan tak bayar dah wes.
baca lancar juga sih kan. Sekarang kalau maghrib nggak mau pulang dari masjid, baca Quran. Gak ada yang terlambat. Yang penting siji, ojo duwe izin dalam kebaikan. Jangan pernah malu saat kita melakukan kebaikan. Izin aku baca Quran semua. Betul ada cilik-cilik masa semua kan baca Iqra. Itu keliru. Dalam hal kebaikan jangan pernah ada rasa malu. Daripada nggak bisa malu-malu. Ya, dan tanya lagi silakan.